Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Pak Darmawan. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 wajib, yaitu materi program linear. Dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum kita ke selanjutnya, jangan lupa di subscribe dulu, di like dan comment di video berikut ini. Program linear ini kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari, kita menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan masalah kontekstual. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah konseptual tadi yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Diagram alirnya adalah materi prasyarat untuk program linear adalah sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, ini prasyaratnya sebelum kita masuk ke dalam program linear. Nanti berikutnya ke dalam masalah program linear. Nanti di dalam program linear itu kita akan menyelesaikan, ada namanya fungsi kendala, ada fungsi objektif, ada fungsi kendala. Fungsi objektif nanti kita bisa pakai garis lidik ya. Nanti kita menyelesaikan masalah dari program linear itu, nanti ada solusinya. Apa yang akan kita cari, maksimum atau minimum ya. Definisi dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang berbentuk, nah, ini bedanya nih, di sini tanda, ini tanda pertidaksamaan, ini kurang dari dibacanya, ini kurang dari atau sama dengan, ini lebih dari, ini lebih dari atau sama dengan AB itu koefisien ya, koefisien dari AD berarti koefisien dari X, B itu koefisien dari Y, C itu adalah konstanta ya, dan ini adalah variabel. Perlu kamu ingat bahwa untuk setiap pertidaksamaan linear dua variabel kita memiliki himpunan penyelesaian yang tak hingga banyaknya. Jadi banyak ya, himpunan penyelesaiannya, tidak hanya satu. Pengertian pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya hanya memuat dua variabel yang masing-masing berderajat 1. Berderajat itu sama juga dengan pangkat ya. Ini contoh, dua variabelnya ada X, ada Y. Ini tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan, ini konstantanya 4. Nah, berderajat satunya mana? Ini pangkatnya. Kalau ini pangkat tidak ditulis, artinya kita sudah tahu bahwa ini pangkat 1. Ini juga sama contohnya ya, 3x kurang 2y kurang dari atau sama dengan 24. Yang ini x tambah 5y kurang dari negatif 10 ya. Nah, ini 2x tambah 5 nya lebih besar dari 8. Ini yang lebih besar dari atau sama dengannya ya, mau negatif mau positif juga nggak masalah. Apakah pertidaksamaan linear itu satu variabel atau dua variabel? Kita lihat. Nah, apakah X ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel atau dua variabel? Di sini kita lihat, ini kan hanya ada X-nya saja. Kalau Y-nya ada nggak? Tidak ada. Y-nya kan berarti 0Y. Berarti ini hanya pertidaksamaan linearnya benar, pertidaksamaan linear, tapi
bukan 2 variabel karena tidak ada variabel y-nya. Variabel y-nya adalah 0. X-nya di sini 1. Ya, jadi ini bukan bentuk pertidaksamaan linear 2 variabel. Apakah X kuadrat tambah 2y lebih besar atau sama dengan 0 adalah pertidaksamaan linear 2 variabel? Ada pertanyaan lagi, kalau bentuk seperti ini pertidaksamaan linear 2 variabel bukan? Kita lihat ini ada variabel X, ada variabel Y. Nah, lihat derajatnya di sini atau pangkatnya. Di sini pangkat berapa? Di sini adalah pangkat 2, di sini adalah pangkat 1. Kembali ke definisi tadi, X itu harus pangkatnya atau berderajatnya 1. Begitu juga dengan yang Y. Jadi ini adalah bukan pertidaksamaan linear 2 variabel. Ini adalah karena ada pangkatnya, ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Contoh, kita akan membuat garis mana sih daerah yang memenuhi X lebih besar dari 2. Nah, kalau X lebih besar dari 2 berarti kan X nya kita ambil 1, 2 di sini, kita ambil garis ya. Nah, itu kan artinya X sama dengan 2. Kalau Y sama dengan 2 di mana? Berarti kalau Y itu kan di sini, sumbu Y 2 di sini. Berarti kalau si Y sama dengan 2 berarti di sini Y sama dengan 2. Karena di sini pertanyaan adalah X lebih besar dari 2, maka kita buat dulu garis X sama dengan 2. Sekarang yang lebih besar darinya itu yang mana sih? Nah, X yang lebih besar dari 2 berarti X yang nilainya lebih dari 2. Berarti yang lebih dari 2 berapa? 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, tadi kenapa harus putus-putus? Karena tandanya ini adalah lebih besar dari, tidak ada tanda sama dengan gitu ya. Karena ini dibuat garis putus-putus, perbedaannya adalah tanda pertidaksamaan ininya tidak ada tanda sama dengan di bawahnya. Nah, daerahnya mana tadi? Ini yang diarsir, yang di sebelah kanan ini daerah himpunan penyesuaian dari X lebih besar dari 2. Di sini banyak sekali ya, banyak sekali, 2, sekian dan sebagainya, 3, sekian, 4, bilangan bulatnya kan 3, 4, 5 dan sebagainya. Contoh lagi, 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5. Ini contoh dari pertidaksamaan linear 2 variabel, pangkatnya 1 di sini. Kita seperti biasa, kita cari garis batasnya atau titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Ya, kita masukkan atau substitusikan ke persamaan 2X tambah Y sama dengan 5. Y-nya 0 kita ganti ya, 2X tambah 0 sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5 per 2 nya pindah ke kanan dan ke bawah karena ini bentuk perkalian. Dia jadi pembagian. Jadi memotong di mana? Dia di X-nya 5 per 2, Y-nya adalah 0. Sekarang kita cari titik potong sumbu Y-nya. Kalau titik potong sumbu Y berarti X-nya 0. Ya. Kita substitusikan, X-nya ganti dengan 0 ini ya. 2 kali 0 tambah Y sama dengan 5. Berarti 2 kali 0 adalah 0, sisanya Y sama dengan 5. Jadi dia memotong di 0,5. Jangan salah menulis ini ya. Kita lihat dulu ini X-nya 0, berarti kita tulis dulu di depan karena kita kan koordinat itu X, Y. Jadi X 5,2 itu 5 per 2 itu di mana? Di sini 2,5 X-nya. Nah, sekarang untuk yang titik potong terhadap sumbu Y, titiknya di mana titik koordinatnya? Titik koordinatnya dia di 0,5, dia di sini ya. Kita sudah pernah membahas ya, sudah belajar. Nah, kita tarik garis lurus menghubungkan antara titik 5
1/2 dengan yang 0,5. Nah, kenapa ini garisnya tidak putus-putus? Karena ini tandanya ada tanda sama dengan. Nah, sekarang kita cari daerah mana yang memenuhi dari pertidaksamaan ini. Daerahnya ada dua, ada di atas atau sebelah kanan, ada di bawah atau sebelah kiri. Kita ambil namanya titik uji, ya. Titik ujinya yang paling gampang kita ambil saja 0,0, ya. 0,0 kita ambil. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Nah, ya. 2x tambahnya sama dengan 5. Sekarang karena x-nya 0, maka 2 kali 0 y-nya 0. 2 kali 0, 0 tambah 0, berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 ini kembali lagi ke sini. Apakah dia kurang dari sama dengan 5? Nah, kalau ini benar, ya, bentuk pertidaksamaan ini benar, maka yang diarsir yang melewati titik ini. Karena kan kita titik ujinya di sini, ya. Karena persamaan kalimat ini benar, maka yang diarsir yang melewati titik ini. Jadi semuanya yang ada di bawah sini adalah himpunan penyelesaian dari 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 5. Ya. Nah, bagaimana kalau dari bentuk pertidaksamaan ininya salah? Misalkan di sini 6 kurang dari 5 kan salah. Maka kita jangan ngambil yang di sini, kebalikannya, beri arsirannya yang di kanan atau di atasnya, begitu ya. Contoh lagi, tentukanlah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 2x min y lebih besar dari atau sama dengan 2. Sama seperti tadi, kita gambar garis dulu, kita ambil titik ujinya. Titik ujinya kita ambil 0,0, jadi supaya 0 kurang dari 2. Ini kan benar ya. Nah, itu benar, maka ya, seperti tadi kita ini gambar garisnya, dia perpotongan sumbu x dan sumbu y. Seperti tadi, kalau terhadap sumbu x, y nya kita ambil 0, kalau sumbu y, x nya kita ambil 0, ya. Ini tidak perlu kita bahas lagi dari mana dapatnya, karena di pokok contoh yang sebelumnya sudah kita bahas. Titik ujinya kita ambil, selalu kita ambil 0,0. Apa boleh kita mengambil titik uji selain dari 0? Boleh, tetapi kita akan lebih mendapatkan nilai yang lebih besar di sini nanti. Ini cuma untuk memudahkan saja 0,0. Karena kan kalau kita kalikan 0 ini sudah 0. Kalikan 0 ini 0. Kalau bukan 0 kan nanti ini angkanya ada angkanya. Dan kita kalau angkanya gede, kita agak pusing juga. Nah, ambil saja yang lebih gampang. Karena ini 0 kurang dari 2 adalah benar, gitu ya. Nah, di sini itu adalah penyelesaiannya. Kembali lagi, ini lihat min 2x karena ini tandanya lebih besar dari ini ya. Nah, kalau lebih besar dari tadi, apakah 0 lebih besar dari 2? Nah, ini salah ya. Apakah 0 lebih besar dari 2? Nah, salah kan, karena 0 kurang dari 2. Nah, kan titik ujinya di sini, berarti dia tidak melewati titik ini, tidak ke sini ya, berarti dia kebalikannya. Menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Sama kayak tadi, gambar garis batas pertidaksamaan dulu. X tambah B sama dengan C. Pilih sembarang titik ujinya di luar garis tersebut, di kanan atau di bawah. Nah, nanti kita masukkan X1 dan Y1 nya pada pertidaksamaan. Apabila benar, maka titik uji itu harus dilewati oleh arsiran itu, maka dia merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi nanti tandai daerah himpunan penyelesaiannya dengan arsiran.
ya, seperti tadi ini ya. Nah, kita buat garis dulu, kita ambil titik ujinya ya, ambil titik ujinya. Kalau dia titik ujinya benar, maka arsirannya harus melewati ini, melewati titik uji. Kalau dia salah, maka dia kebalikannya yang kita ambil. Sekarang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau tadi pertidaksamaan linear dua variabel, sekarang ada kalimat atau kata sistem. Nah, kalau ada tulisan sistem berarti dia pertidaksamaannya lebih dari satu, gitu ya. Pertidaksamaannya lebih dari satu. Nah, seperti ini. Ini adalah sistem. Jadi soalnya itu ada dua seperti ini. Nanti kita cari X berapa dan Y berapa yang memenuhi kedua pertidaksamaan ini ya. Kita cari yang memenuhi ke dalam X ini, Y sini, juga yang ke bawah ini. Nah, itu namanya sistem. Kalau hanya satu saja, dia hanya disebut pertidaksamaan linear dua variabel. Ini juga sama, sistem. Ini yang bentuknya 3 ya, ada 3 pertidaksamaan. Nah, ada pertanyaan nih, apakah ini merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Lihat ya, ini dua variabel bukan? Iya, dua variabel ya. Yang bawah ini dua variabel bukan? Iya, betul, dua variabel. Sekarang dalam soal ini variabelnya yang atas apa variabelnya? Variabelnya A dan B, yang bawah adalah X dan Y. Sama tidak variabelnya? Karena variabelnya ini beda, maka ini tidak bisa dicari himpunan penyelesaiannya karena menggunakan variabel yang berbeda. Jadi harus variabelnya samakan dulu ya. Jadi ini ya, ininya A dan B, kalau yang bawah itu X dan Y. Jadi itu bukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini ada contoh, gambarlah grafik himpunan penyelesaian berikut. X lebih besar dari atau sama dengan 0, Y lebih besar dari atau sama dengan 0, dan 4X tambah 5Y kurang dari atau sama dengan 20. Ini kan kita sudah bahas contoh sebelumnya. Nah, kita biasa seperti tadi, gambar garisnya, kita cari titik potong sumbu X sumbu Y nya, kita ambil tarik garis. Kenapa ini tidak putus-putus? Karena tandanya kurang dari atau sama dengan, di bawahnya ada tanda sama dengan, maka dia tidak putus-putus ya. Nah, X lebih besar dari sama dengan 0. Nah, X0 itu di sini ya. Tarik garis, dia lebih besar dari 0 itu berarti arsirannya ke kanan ya, ke kanan. Y0 itu di sini berhimpit dengan sumbu X. Kalau Y lebih besar dari 0, berarti kan angka yang lebih besar dari 0 kan ke atas, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, berarti ke kanan. Arsiran dari kedua ini maka dia ada di daerah sini ya, ada di sini di kuadran 1, ada di sini dia. Makanya kenapa yang diwarnanya di sini? Karena memenuhi ketiga irisan ini. Ya. Seperti tadi ini kita ambil titik ujinya 0,0, masukkan 0 ke sini. 0 kurang dari atau sama dengan 20, betul, maka ini kan 0,0 di sini, maka arsirannya ke bawah dari sini. Mudah-mudahan lebih paham. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Contoh lagi, sama saja, yang satu lebih besar dari atau ada 2 ya. Nah, tadi kan pertidaksamanya hanya 1 ya. Kalau ini ada 2, sama saja, kita bikin garis yang ini, kita cari ya titik potongnya 3,0 dengan 0,3. Kita ambil, kalau X nya 0 berarti Y nya 3, kalau Y nya 0 berarti X nya 3 ya. Jadi 3,0 dan 0,3 kita hubungkan garis
tidak putus-putus karena ada tanda sama dengan. Kita gambar sekarang daerahnya yang mana? Daerahnya yang atas. Sama, kita ambil titik uji dulu 0,0. 0,0 masukkan sini. 0 tambah 0 kan 0. 0 lebih besar dari 3 enggak? Salah. Karena 0 lebih besar dari 3 itu salah. 0,0 kan di sini, maka arsirannya tidak ke bawah. Dia kebalikannya. Gitu ya. Mudah-mudahan sudah paham dengan beberapa contoh. Kita bikin lagi yang himpunan penyelesaian yang 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 12 ya. Sama kayak tadi, kita ambil titik titik potong semu x dan semu y. Kita dapat titik potongan semu x adalah 4,0 ya, berarti y nya 0 kan, 12 dibagi 3 adalah 4. Sekarang kalau x nya 0 berarti 12 bagi 4 adalah 3, jadi di 4,0 dengan 3,0 kita ambil tarik garis seperti biasa. Nah ini daerah himpunan penyelesaiannya yang mana yang garis ini, kita ambil aja tadi 0,0, masukkan sini 3 kali 0 0 tambah 4 kali 0 dengan adalah 0, jadi 0 tambah 0 adalah kurang dari atau sama dengan 12. Betul salah kalimat tersebut? Betul, 0 kurang dari atau sama dengan 12. Maka karena 0,0 di sini maka dia harus dilewati arsirannya, gitu ya. Nah sekarang dari kedua ini, mana daerah yang dilewati oleh kedua himpunan ini ya? Ada ini ke sini, ada yang warna ini nih, pink ini. Nah ada yang irisan ini. Berarti jawabannya yang mana? Betul, jawabannya yang ini ya, karena daerah ini dilewati oleh kedua persamaan ini, jadi himpunan penyelesaiannya yang ini. Kalau nanti ada ditambah x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0, maka batasnya sampai sini saja, sini ya, segitiga ini. Karena ini tidak ada x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0, maka dia terus ke bawah sini himpunan penyelesaiannya ya. Mudah-mudahan paham. Nah jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya. Nah contoh lagi, tadi kan tidak ada ininya ya. Sekarang kita pakai daerah yang ini adalah di kuadran 1. Kita sudah pernah belajar ya. Nah, ini x lebih besar dari 0, ini ke sini ya, arsirannya dia lebih besar dari 0 ke atas ya. Nah, irisan dari yang tadi adalah yang ini ya. Irisannya adalah ini. Iya lebih besar dari 0. Sekarang kita ambil titik sama, titik potong sumbu x yang sumbu y. Untuk yang x tambah y kurang dari sama dengan 4 dulu ya. Masukkan itu sama 0,4 dengan 4, kita tarik garis. Ini adalah bentuk x tambah y kurang dari sama dengan 4. Kita ambil titik ujinya 0,0 ya. 0 kurang dari atau sama dengan 4, berarti betul dia daerah himpunan penyelesaiannya itu ke bawah arsirannya ya. Arsirannya adalah ke bawah untuk garis yang ini. Kenapa garisnya tidak diperpanjang ke sana? Karena kan kita hanya cukup di daerah kuadran ini saja, kuadran 1 namanya. Sekarang x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 6. Sama, kita cari titik potongnya. Kita dapat 6,0 dan 0,2. Kita hubungkan garisnya. Nah, kita cek lagi tadi, ambil titik ujinya 0,0, masukkan ke sini. 0 ditambah 3 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0 kurang dari sama dengan 6 bukan? Iya, karena betul 0 ada di bawah sini, maka kita arsirannya ke bawah untuk yang garis ini ya. Nah sekarang mana daerah yang memenuhi kedua tadi yang diarsir? Ada daerah ini ya, sini, ada yang di dalam sini, ada juga yang ini. Nah, jadi jawabannya yang ini ya. Kenapa yang ini?
Karena daerah ini dia dilewati oleh garis ini, arsirannya ke sini, ya, juga dilewati oleh garis ini, arsiran dari ini. Nah, makanya ini tidak diambil karena dia tidak dilewati oleh yang garis ini. Ya, mudah-mudahan paham. Kita ambil A, B, C 0. Nah, untuk mencari titik B ini kita biasa dengan metode eliminasi, substitusi atau campuran, ya. Tambah Y sama dengan 4, X tambah 3Y sama dengan, karena X nya sama kita ambil langsung saja, tidak perlu dikalikan berapa dengan berapa, kita kurangi Y kurangi 3Y min 2Y, 4 kurangi 6 sama dengan negatif 2 ya, jadi Y sama dengan negatif 2 per negatif 2 itu sama dengan 1. Setelah itu kita cari X nya, kita substitusikan ke salah satu persamaan ini, mau yang atas atau yang bawah. Yang lebih gampang kan yang atas. Y nya 1 berarti X tambah 1 sama dengan 4, berarti X nya sama dengan 4 kurangi 1, jadi X nya sama dengan 3. Ya, mudah-mudahan itu saja. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah sebagai materi prasyarat untuk pokok bahasan program linear. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.